Beberapa hari kemudian, setelah pulih sepenuhnya, aku menuju ke kantor Renon untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku pikir aku akhirnya mendapatkan hari yang normal kembali. Tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selamat pagi, Nona. Ya ampun, Anda sudah bangun. Bukankah lebih baik jika Anda lebih banyak istirahat? Saat aku lewat, penghuni mansion menyambutku dengan senyum ramah. Dan bukan hanya satu atau dua. Kenapa semua orang tiba-tiba seperti ini? Aku bertanya-tanya, merasa gembira sekaligus bingung. Dan ketika tidak ada seorang pun di sekitar, Anna berbisik kepadaku. Itu karena para pelayan di mansion menganggap Paman Samuel seperti ayah atau teman. Dan menurut saya, tidak ada satupun dari mereka yang belum pernah berhutang budi padanya. Yang benar, meskipun dia tinggal di kabin terpisah di tepi danau, dia bekerja di mansion dan juga kabin. Dia sudah lama bekerja, dan dia punya koneksi bagus di sana-sini. Jadi dia banyak membantu orang. Oh, begitu. Tampaknya kesan hangat dan murah hati yang ia miliki bukan hanya dibuat-buat. Dan tersiar kabar bahwa Paman Samuel selamat karena Anda, Nona. Jadi semua orang berterima kasih padamu. Apa? Yang benar? Anna tersenyum dan mengangguk. Lagi pula, dia telah berusaha meyakinkanku bahwa Samuel tidak mungkin mempunyai hati yang buruk. Kemudian Anna melihat sekeliling, menarik lenganku dan pergi ke dalam bayang-bayang. Dia berbisik, sebenarnya belum lama ini, seorang pelayan bernama Sabina menghilang. Apa? Menghilang? Nama Sabina terdengar familiar. Oh, aku pernah mendengarnya dari Cliff beberapa waktu lalu. Saat itu, dia memberitahuku bahwa dia akan mempromosikannya jika dia memiliki reputasi yang baik. Apa maksudmu dia menghilang? Secara harfiah, semua barangnya ada, tapi orangnya hilang. Ya Tuhan, dan dia masih belum ditemukan. Iya, tapi yang lebih penting, pada hari-hari menjelang kepergiannya, dia berkeliling mengatakan bahwa dia melihatmu meracuni benang sulaman Nona Lize. Apa? Aku tersentak kaget dan Anna dengan cepat menutup mulutku. Dan dia bilang dia akan memberitahu Tuan Cliff cepat atau lambat. Lalu dia menghilang begitu saja. Jadi semua orang bilang Anda ada hubungannya dengan kepergiannya. Itu konyol. Jadi Cliff bertanya untuk mengujiku saja. Jadi apakah keadaannya berbeda sekarang? Iya, rupanya semua orang telah berubah pikiran, mengatakan bahwa wanita yang menyelamatkan nyawa Paman Samuel, bahkan ketika nyawanya sendiri dalam bahaya, tidak akan pernah ada hubungannya dengan pelayan yang suka omong kosong. Aku hanya mengangguk, tidak mampu menutup mulutku yang menganga. Apa tujuannya? Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa pelayan bernama Sabina ini. Aku hanya pernah mendengar namanya dari Cliff. Tidak mungkin Anda bisa menyingkirkan seorang pelayan tanpa saya sadari. Terutama karena saya sudah berada di sisimu hampir sepanjang waktu. Apakah kamu menceritakan hal itu pada Cliff? Saya sudah memberitahunya. Terima kasih, Anna. Sambil menghela nafas dalam-dalam, aku masuk ke kantor Renon lagi. Berpura-pura tidak terpengaruh. Selamat datang, Nona. Sudah lama sejak saya tidak melihatmu. Renon menyapaku. Suaranya masih tanpa emosi. Sudah lama sekali, Renon. Aku terlalu sering absen sehingga menurutku aku tidak pantas berada di sini. Saya dengar Anda hampir tenggelam kali ini. Tidak ada hari yang berlalu tanpa angin. Semakin kencang angin bertiup, berarti harimu akan semakin berat. Aku tahu. Aku menghela nafas lagi. Sebenarnya aku juga tidak ingin menjadi seperti ini. Sebenarnya, sejauh ini saya hanya mendengar versi samar kenapa Anda tidak bisa keluar. Jadi jika Anda tidak keberatan, bisakah Nona memberitahuku lebih detail? Sekarang, menurutku Renon menahan sebagian amarahnya. Maksudku, dari sudut pandang seorang atasan, itu pasti membuatnya kesal. Aku ditempatkan sebagai karyawan baru. Kemudian aku bolos kerja pada hari-hari tertentu tanpa alasan yang jelas. Dan dia tidak dapat menemukan karyawan baru untuk menggantikanku. Sehingga akhirnya dia melakukan pekerjaan yang lebih banyak. Aku berkeringat dingin dan menceritakan apa yang terjadi.
Aku mencoba menahan emosiku dan hanya memberikan fakta padanya. Tapi itu membuatku frustasi karena membuatku merasa seolah-olah akulah pelakunya. Apakah ini akan membuat Renon menganggapku aneh? Selagi aku mengkhawatirkan hal itu, Renon mengangguk. Lalu tiba-tiba berkata, "Aneh. Iya, ini aneh. Bukan kejadiannya sendiri. Hanya saja saya tidak mengerti dengan kelakuan penghuni rumah ini. Ya, seperti apa?" Aku melebarkan mataku, semakin bingung karena Renon, pengikut lama keluarga Ludwig, tidak bisa memahami orang-orang Ludwig. Mengapa tidak ada yang menganggap Nona Lizzie sebagai tersangka? Ya, Nona Lizzie bisa saja menjadi pelaku semua insiden itu. Tidak mungkin. Anda juga tidak menyadarinya, Nona Edith. Aku melihat sekeliling kantor dengan panik, kalau-kalau ada yang mendengar. "Renon, apakah itu yang kamu pikirkan?" "Ya, saya pikir itulah yang dipikirkan semua orang." "Terima kasih, Renon." Saya tidak mengatakan ini untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Aku tahu. Sekali lagi, Renon tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh penulisnya karena dia adalah figuran yang tidak disebutkan namanya. Renon membuat asumsi sederhana ini. Asumsi yang tidak terpikirkan oleh siapapun di keluarga Ludwig. Sebaliknya, keluarga Ludwig lebih dekat dengan tokoh utama. Jadi, mungkinkah mereka dikendalikan oleh penulisnya? Aku tahu apa yang kamu katakan, Renon, tapi menurutku sebaiknya kita tidak membicarakan hal ini. Dan karena kamu adalah pengikut Ludwig, tidak ada gunanya menyinggung Cliff atau Duke. Renon tampak kaget sesaat mendengar kata-kataku, lalu tertawa hampa. Wanita muda dari keluarga Sinclair itu memiliki kekuasaan yang besar di mansion ini. Jangan katakan hal seperti itu. Aku tegang, takut aku telah menempatkan Renon dalam posisi yang buruk. Tidak mungkin Cliff atau Killian tidak memikirkan hal itu, tapi tidak ada bukti dimanapun bahwa Lizzie lah yang melakukannya. Jadi maksud Anda dia tidak bersalah? Ya, begitulah. Prinsip anggapan tidak bersalah karena tidak adanya bukti kuat, mengapa tidak berlaku bagi Anda? Itu juga yang aku pikirkan. Aku merasa jantungku berdebar kencang sekarang karena aku punya seseorang untuk diajak berkomunikasi. Tapi aku tidak sanggup menunjukkannya, karena mereka menemukan hal-hal yang sepertinya menunjuk padaku sebagai pelakunya, meskipun buktinya lemah. Dan itulah mengapa sangat mudah untuk berpikir seperti itu. Aku tersenyum lemah pada Renon, tapi secara rasional dan logis, Renon menggelengkan kepalanya seolah ini tidak masuk akal. "Renon, jangan pernah memikirkannya. Keluarga Sinclair bisa jadi pelakunya, dan mungkin juga keluargaku sendiri. Jangan khawatir tentang itu, Nona. Saya tidak tertarik pada apapun kecuali keselamatan saya sendiri." Aku senang mendengarnya. Jadi, mari kita lanjutkan pekerjaan hari ini, oke? Aku tersenyum dan mengambil dokumen darinya. Senang rasanya melihat dokumen itu setelah sekian lama. Tadinya saya akan meminta Anda melakukan ini untuk yang terakhir kali. Berikutnya, saya ingin Anda memeriksa dokumen untuk properti Raisin. Raisin? Ya, kesanalah Tuan Killian dan Anda akan pergi. Agak jauh dari kota besar, tapi kawasannya bagus. Saat disebutkan tempat yang akan aku dan Killian tuju, tiba-tiba aku merasakan gelombang kasih sayang terhadap dokumen tersebut. Apa yang perlu aku lakukan? Saya ingin Anda mendapatkan catatan pajak dan produksi selama 10 tahun terakhir dan mengaturnya untuk saya. Anggap saja ini sebagai permulaan bagi Anda sendiri. Oke, terima kasih Renon. Aku membolak-balik 10 volume folder yang dijilid tebal satu persatu, mencoba memahami situasi di perkebunan tempat aku dan Killian akan tinggal. Aku sudah melihat penerimaan pajak beberapa perkebunan sebelumnya, jadi aku tahu kapasitas produksi Raisin lumayan. Jumlah penduduknya sedikit mengecewakan dibandingkan dengan Korea pada abad ke-21, khususnya Seoul. Namun distribusi usia, rasio jenis kelamin, dan produktivitas per kapita membuatku tersenyum. Disinilah Killian dan aku akan tinggal membangun wilayah kami. Jantungku berdetak kencang memikirkan hal itu. Aku seharusnya memainkan semacam permainan pengembangan wilayah di kehidupanku sebelumnya. Bagaimanapun,
Kami akan mengembangkan kawasan ini yang memiliki banyak potensi, namun masih sedikit terbelakang dalam satu atau lain hal. Memikirkannya saja membuatku merasa bangga dan termotivasi. Dengan memanfaatkan kenangan kehidupanku sebelumnya, aku bahkan mungkin bisa mengubah Raizen menjadi salah satu perkebunan terbaik di Kekaisaran. Jadi, kumohon, semoga aku selamat dan bisa berangkat ke Raizen bersama Kilian. Aku berdoa dalam hati.